Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa hidupmu terasa seperti mengikuti skrip tak terlihat? Kenapa tantangan-tantangan tertentu terus muncul meskipun kamu sudah berusaha keras menghindarinya? Kenapa sebagian orang sepertinya dengan mudah menarik kelimpahan sementara yang lain berjuang keras meskipun bekerja 2 kali lipat? Bagaimana kalau aku bilang jawabannya sudah menatapmu setiap kali kamu menulis tahun kelahiranmu? Digit terakhir itu yang sudah kamu lihat ribuan kali tapi nggak pernah benar-benar paham, menyimpan kunci untuk membuka cetak biru spiritual terdalammu. Ini bukan soal astrologi atau tren spiritualitas modern. Ini adalah kebijaksanaan Buddha kuno yang sudah dibisikkan dari guru ke murid selama lebih dari 2000 tahun. Para biksu Tibet menemukan bahwa alam semesta meninggalkan sidik jari energetik pada setiap jiwa pada saat kelahiran. Dan sidik jari ini dikodekan di tempat yang paling tak terduga, digit terakhir tahun kamu tiba di bumi. Apa yang akan kamu temukan ini akan secara mendasar mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri, hubunganmu, dan arah hidupmu. Karena begitu kamu memahami nomor spiritualmu, segala sesuatu yang tampak acak atau tidak adil tiba-tiba mengungkap tujuannya yang lebih dalam. Setiap perjuangan, setiap anugerah, setiap pola yang sudah berlangsung dalam hidupmu sejak kecil akhirnya akan masuk akal sempurna. Kalau ini beresonansi denganmu, kalau kamu adalah seseorang yang mencari makna lebih dalam di luar penjelasan permukaan, tekan tombol like itu, subscribe untuk wawasan spiritual mendalam lebih lanjut, dan komentar di bawah dengan digit terakhir tahun kelahiranmu. Aku ingin lihat energi-energi apa yang sedang berkumpul di komunitas kita hari ini. Jadi, apakah kamu siap untuk menemukan apa yang dikodekan alam semesta dalam DNA spiritualmu sejak saat pertama kamu mengambil napas? Selama ribuan tahun, sebelum psikologi ada, sebelum tes kepribadian diciptakan, para guru Buddha memahami sesuatu yang mendalam. Saat jiwa kamu memilih untuk menjelma di bumi, ia membawa tanda tangan energetik spesifik. Tanda tangan ini bukan acak. Ia dikalibrasi dengan tepat untuk cocok dengan pelajaran yang jiwa kamu datang untuk pelajari, anugerah yang kamu datang untuk bagikan, dan luka yang kamu datang untuk sembuhkan. Para guru kuno ini memperhatikan bahwa jiwa-jiwa yang lahir di tahun yang berakhir dengan digit sama berbagi pola spiritual yang mirip secara aneh. Bukan karena takhayul, tapi karena resonansi getaran. Setiap angka dari 0 sampai 9 membawa frekuensi spiritual yang berbeda, dan jiwa kamu secara magnetis tertarik untuk menjelma selama tahun yang cocok dengan cetak biru energetiknya. Pengetahuan ini begitu kuat sehingga dijaga ketat, hanya diturunkan kepada inisiat yang sudah membuktikan kematangan spiritual mereka. Tapi di zaman kebangkitan global kita, rahasia-rahasia ini akhirnya diungkapkan kepada mereka yang siap menerimanya. Apa yang membuat ini berbeda dari segala sesuatu yang pernah kamu dengar adalah bahwa ini nggak cuma menggambarkan kepribadianmu. Ini mengungkap misi terdalam jiwa kamu, tugas suci kamu, alasan kamu memilih kehidupan khusus ini di waktu khusus ini, dengan tantangan dan anugerah khusus ini. Dan inilah yang akan mengejutkanmu. Begitu kamu memahami nomormu, kamu akan sadar bahwa segala sesuatu yang pernah kamu alami, setiap patah hati, setiap kemenangan, setiap perjuangan sudah diatur dengan sempurna untuk mengaktifkan aspek-aspek spesifik dari potensi spiritualmu. Nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang acak. Semuanya membawa kamu ke momen pengakuan ini. Nomor 0, pejalan kekosongan. Kalau tahun kelahiranmu berakhir dengan 0, kamu membawa salah satu energi paling misterius dan kuat di seluruh spiritualitas. Kamu adalah apa yang disebut para guru Tibet sebagai pejalan kekosongan, jiwa yang ada di antara dunia, di antara siklus, di antara realitas. 0 mewakili kekosongan suci dari mana semua penciptaan muncul. Itu adalah rahim kosmik, potensi tak terbatas yang ada sebelum manifestasi dimulai. Dan kalau kamu membawa getaran ini, seluruh hidupmu sudah tentang belajar menari dengan yang tak diketahui, menemukan kekuatan dalam ketidakpastian, mencipta dari ketiadaan. Kamu mungkin merasa seperti nggak benar-benar cocok dimanapun, bukan karena kamu cacat,
tapi karena jiwa kamu beroperasi di luar realitas konvensional. Kamu melihat kemungkinan di mana orang lain melihat hambatan. Kamu merasakan potensi dalam situasi yang tampak putus asa. Kamu punya kemampuan hampir supranatural untuk menemukan diri lagi, bangkit dari abu, memulai ulang saat orang lain menyerah. Tapi anugerah ini datang dengan harga. Kamu mungkin mengalami lebih banyak kehilangan daripada yang bisa dibayangkan kebanyakan orang. Hubungan yang tampak sempurna tiba-tiba berakhir, mimpi yang terasa ditakdirkan hancur tanpa peringatan, identitas yang sudah kamu bangun hidupmu di sekitarnya lenyap semalam. Dan setiap kali kamu harus membangun ulang dari nol, sering merasa seperti membawa beban tak terlihat yang enggak ada yang paham. Inilah yang diketahui para guru Buddha. Kamu enggak datang untuk mengumpul. Kamu datang untuk melepaskan. Setiap kehilangan yang kamu alami bukan hukuman, itu persiapan. Jiwa kamu sedang dilatih untuk melepaskan keterikatan, menemukan keamanan dalam ketidakamanan, menemukan bahwa kekuatan sejatimu enggak datang dari apa yang kamu miliki, tapi dari kemampuanmu untuk beradaptasi, bertransformasi, dan melampaui. Energi nol diaktifkan melalui penyerahan, tapi bukan penyerahan pasif, penyerahan sadar. Jenis yang bilang, aku percaya prosesnya meskipun aku nggak bisa lihat tujuannya. Saat kamu sepenuhnya merangkul ini, kamu jadi tak terhentikan karena kamu nggak lagi takut kehilangan apapun. Kamu sudah belajar bahwa setiap akhir hanyalah alam semesta membuat ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Nomor 1, penjaga api. Kalau tahun kelahiranmu berakhir dengan 1, kamu adalah penjaga api. Jiwa yang dipilih untuk membawa api inovasi, keberanian, dan semangat perintis. Kamu nggak datang untuk mengikuti jalan. Kamu datang untuk membakar jalan baru melalui hutan kemungkinan. Sejak saat kamu bisa berpikir, kamu merasa berbeda. Bukan lebih baik atau lebih buruk, tapi secara mendasar lain. Kamu melihat solusi di mana orang lain melihat masalah. Kamu merasa terpanggil untuk melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kamu punya ide-ide yang datang sepenuhnya terbentuk seolah diunduh dari sumber kreativitas kosmik. Tapi menjadi penjaga api nggak mudah. Api membakar, dan kadang kamu membakar jembatan yang nggak kamu maksud. Intensitasmu sudah membanjiri orang-orang. Visi kamu sudah mengintimidasi mereka yang lebih suka keamanan yang dikenal. Kamu disebut keras kepala, sulit, atau nggak realistis oleh orang-orang yang nggak bisa lihat apa yang kamu lihat. Pemahaman Buddha tentang energi 1 mengungkap sesuatu yang mendalam. Kamu ada di sini untuk memulai siklus kesadaran baru di bumi. Setiap ide orisinal yang pernah kamu punya, setiap kali kamu menolak menerima begitulah adanya, setiap momen kamu memilih jalanmu sendiri, meskipun dikritik, kamu sudah memenuhi kontrak sucimu. Tantanganmu bukan untuk meredupkan apimu agar orang lain nyaman. Itu untuk belajar membakar dengan tujuan daripada hanya panas, untuk menyalurkan intensitasmu ke penciptaan daripada penghancuran. Untuk memimpin bukan dengan paksa tapi dengan contoh, menunjukkan kepada orang lain bahwa mungkin hidup autentik di dunia yang menghargai kesesuaian. Saat seorang satu sepenuhnya terbangun untuk misinya, mereka jadi kekuatan perubahan positif yang tak terhentikan. Mereka nggak cuma bermimpi tentang dunia yang lebih baik, mereka membangunnya, satu pilihan berani demi satu. Nomor 2, pembangun jembatan. Kalau tahun kelahiranmu berakhir dengan 2, kamu adalah pembangun jembatan, jiwa yang dirancang khusus untuk menyembuhkan pemisahan yang melukai dunia kita. Kamu datang dengan anugerah luar biasa, kemampuan untuk melihat kedua sisi konflik apapun dan menemukan benang kebenaran yang menghubungkan mereka. Seluruh hidupmu sudah tentang hubungan, kerjasama, dan seni halus membawa lawan-lawan ke harmoni. Kamu merasakan emosi orang lain seolah itu milikmu sendiri. Kamu bisa merasakan ketegangan di ruangan sebelum ada yang bicara. Kamu tahu secara intuitif apa yang dibutuhkan orang untuk merasa aman, dihargai, dan dipahami. Tapi kepekaan mendalam ini juga jadi tantangan terbesarmu. Kamu sudah menyerap begitu banyak rasa sakit yang bukan milikmu. Kamu sudah mengorbankan kebutuhanmu sendiri untuk menjaga perdamaian.
Kamu sudah diam saat seharusnya bicara, dan bicara saat seharusnya diam, semuanya demi mempertahankan harmoni. Para guru Buddha mengakui bahwa jiwa-jiwa dua adalah makhluk spiritual paling maju di bumi. Kamu datang dengan kebijaksanaan pra-program tentang cinta, kasih sayang, dan kesatuan. Tapi misimu bukan cuma menciptakan perdamaian, itu untuk mengajarkan kepada orang lain bahwa harmoni sejati nggak datang dari menghindari konflik, tapi dari menghadapinya dengan cinta. Aktivasi spiritual terdalammu terjadi saat kamu belajar menetapkan batas tanpa membangun tembok, mencintai tanpa kehilangan diri, melayani tanpa menjadi pelayan. Kamu ada di sini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mungkin jadi kuat dan lembut, peduli dan mandiri. Saat seorang dua menguasai energinya, mereka jadi penyembuh alami, konselor, dan pembuat perdamaian. Mereka nggak cuma menyelesaikan konflik, mereka mengubah kesadaran yang menciptakan konflik di tempat pertama. Nomor 3. Penenun cahaya. Kalau tahun kelahiranmu berakhir dengan 3, kamu adalah penenun cahaya, jiwa yang datang untuk mengubah kegelapan menjadi keindahan, rasa sakit menjadi seni, dan penderitaan menjadi inspirasi. Kamu membawa anugerah suci ekspresi, kemampuan untuk mengambil bahan mentah pengalaman manusia, dan mengalkimianya menjadi sesuatu yang menyentuh hati dan membangunkan pikiran. Kreativitasmu bukan cuma hobi, itu praktik spiritualmu. Baik melalui kata-kata, musik, seni, atau sekadar cara kamu menceritakan kisah, kamu punya kekuatan untuk menggeser energi, membuat orang merasa kurang sendirian, mengingatkan umat manusia akan keindahan dan potensinya sendiri. Tapi menjadi penenun cahaya berarti kamu juga sudah berjalan melalui kegelapan lebih dari kebanyakan orang. Kamu sudah merasakan emosi begitu intens sehingga mengancam untuk menghabiskanmu. Kamu sudah mengalami pasang surut yang membuatmu pusing dengan ekstremnya. Kadang kamu bertanya-tanya apakah merasakan segalanya begitu dalam adalah kutukan daripada anugerah. Perspektif Buddha mengungkap kebenaran. Intensitas emosionalmu bukan cacat dalam desainmu. Itu sumber kekuatanmu. Setiap air mata yang kamu tangisi sudah jadi sapuan kuas. Setiap momen kegembiraan sudah jadi nada dalam lagumu. Setiap pengalaman rasa sakit sudah memperdalam kapasitasmu untuk kasih sayang. Misi spiritualmu adalah menunjukkan kepada orang lain bahwa mungkin mengubah penderitaan menjadi sesuatu yang indah. Bukan dengan berpura-pura rasa sakit nggak ada, tapi dengan mengalkimianya menjadi kebijaksanaan, seni, dan energi penyembuhan yang melayani dunia. Saat seorang 3 sepenuhnya merangkul anugerahnya, mereka jadi katalisator kuat untuk kebangkitan. Mereka nggak cuma menciptakan seni, mereka menciptakan pengalaman yang membantu orang lain mengingat siapa mereka sebenarnya di bawah semua luka dan ketakutan mereka. Nomor 4. Penjaga fondasi. Kalau tahun kelahiranmu berakhir dengan 4, kamu adalah penjaga fondasi. Jiwa yang datang untuk membangun struktur yang memungkinkan peradaban berkembang. Sementara orang lain bermimpi dan mencipta, kamu adalah yang membuat mimpi-mimpi itu berkelanjutan, praktis, dan abadi. Kamu selalu jadi yang bisa diandalkan. Orang yang orang lain datangi saat mereka butuh sesuatu dilakukan dengan benar. Kamu punya pemahaman bawaan tentang sistem, proses, dan kerja sabar yang dibutuhkan untuk membangun sesuatu yang bermakna. Anugerahmu termasuk disiplin organisasi dan kemampuan langka untuk melihat konsekuensi jangka panjang. Tapi menjadi penjaga fondasi berarti membawa beban yang orang lain nggak lihat. Kamu sudah mengorbankan kepuasan segera untuk keamanan jangka panjang. Kamu sudah melakukan kerja yang nggak glamor sementara orang lain dapat pujian. Kamu sudah menahan semuanya bersama sementara kebutuhanmu sendiri nggak terpenuhi. Kebijaksanaan Buddha mengungkap bahwa jiwa-jiwa 4 adalah pahlawan tak dikenal dari evolusi spiritual. Tanpa energi stabilmu, nggak ada yang bertahan. Anugerahmu bukan cuma tentang membangun struktur fisik, itu tentang menciptakan fondasi stabil untuk kesadaran itu sendiri. Tantangan spiritualmu adalah belajar bahwa nilaimu nggak diukur oleh produktivitasmu. Ya, kamu datang untuk membangun, tapi kamu juga datang untuk menikmati buah kerja kerasmu. Kamu pantas istirahat, kesenangan, dan keamanan yang sudah kamu kerjakan keras untuk ciptakan bagi orang lain.
Saat seorang empat terbangun untuk kekuatan penuhnya, mereka jadi manifester ulung. Mereka nggak cuma kerja keras, mereka kerja dengan kecerdasan kosmik, membangun hal-hal yang melayani, bukan cuma generasi mereka, tapi generasi-generasi mendatang. Nomor 5. Penari kebebasan. Kalau tahun kelahiranmu berakhir dengan 5, kamu adalah penari kebebasan, jiwa yang datang untuk membebaskan kesadaran dari penjara keterbatasan, rutinitas, dan ketakutan. Kamu membawa energi ekspansi, petualangan, dan keberanian untuk menjelajahi wilayah yang orang lain anggap terlarang atau mustahil. Seluruh hidupmu sudah tentang gerakan, perubahan, dan pengejaran tanpa henti pengalaman autentik. Kamu nggak bisa pura-pura antusias untuk hal-hal yang nggak menginspirasi kamu. Kamu layu di lingkungan yang menuntut kesesuaian. Kamu butuh ruang untuk bernapas, tumbuh, dan menemukan aspek baru dari dirimu. Orang lain sudah memanggilmu gelisah, nggak berkomitmen, atau nggak bertanggung jawab. Tapi para guru Buddha memahami bahwa jiwa-jiwa 5 esensial untuk evolusi manusia. Kamu adalah pengintai yang berani ke wilayah kemungkinan baru dan kembali untuk menunjukkan kepada orang lain apa yang tersedia di luar keterbatasan mereka saat ini. Tantanganmu bukan untuk menetap dalam arti konvensional. Itu untuk belajar berkomitmen pada pertumbuhan itu sendiri. Untuk memahami bahwa kebebasan sejati nggak datang dari lari dari segalanya, tapi dari keberanian untuk menyelam dalam ke apa yang memanggil jiwa kamu. Saat seorang 5 belajar menyalurkan energi ekspansifnya dengan tujuan, mereka jadi agen transformasi kuat. Mereka nggak cuma mencari kebebasan, mereka menciptakannya untuk orang lain dengan menunjukkan bahwa selalu ada lebih banyak pilihan daripada yang disadari orang. Nomor 6. Penjaga hati. Kalau tahun kelahiranmu berakhir dengan 6, kamu adalah penjaga hati. Jiwa yang dirancang khusus untuk memelihara, melindungi, dan menyembuhkan luka emosional yang menjaga umat manusia terpisah dari cinta. Kamu datang dengan kapasitas hati yang diperluas dan pengetahuan instingtif tentang apa yang dibutuhkan orang lain untuk merasa benar-benar dirawat. Hidupmu sudah berputar di sekitar pelayanan, keluarga, dan kepuasan mendalam yang datang dari membuat orang lain merasa aman dan dihargai. Kamu sudah jadi bahu untuk menangis yang ingat ulang tahun, orang yang entah bagaimana selalu tahu persis apa yang harus dikatakan saat seseorang terluka. Tapi menjadi penjaga hati berarti hati kamu sendiri sering nggak terjaga. Kamu sudah memberi begitu banyak sehingga lupa cara menerima. Kamu sudah begitu fokus pada kebutuhan emosional orang lain sehingga mengabaikan milikmu sendiri. Kamu sudah mencintai begitu tanpa syarat, sehingga membiarkan orang lain memanfaatkan kemurahan hatimu. Pemahaman Buddha tentang energi 6 mengungkap bahwa kapasitas cintamu bukan cuma sifat pribadi, itu teknologi spiritual. Hati kamu secara harfiah dikalibrasi untuk menyalurkan cinta ilahi ke alam fisik. Tapi agar ini bekerja dengan benar, kamu harus belajar memasukkan dirimu sendiri ke dalam lingkaran cinta yang kamu ciptakan. Evolusi spiritualmu terjadi saat kamu memahami bahwa merawat diri sendiri bukan egois. Itu esensial. Kamu nggak bisa menuang dari cangkir kosong, dan dunia butuh cintamu dengan kekuatan penuh, bukan yang diencerkan oleh kelelahan dan kebencian. Nomor 7. Pencari kebenaran. Kalau tahun kelahiranmu berakhir dengan 7, kamu adalah pencari kebenaran. Jiwa yang datang untuk menembus misteri keberadaan dan membawa kebijaksanaan tersembunyi ke cahaya. Kamu membawa energi mistik, peneliti, yang mempertanyakan segalanya sampai mencapai dasar realitas. Sejak kecil kamu lebih tertarik pada kenapa hal-hal terjadi daripada apa yang terjadi di permukaan. Kamu selalu merasa ada lebih banyak dalam hidup daripada yang terlihat mata. Kamu tertarik pada subjek yang orang lain anggap terlalu abstrak, terlalu dalam, atau terlalu nggak nyaman untuk direnungkan. Kebutuhan mendalam untuk pemahaman ini kadang membuatmu merasa terisolasi. Pertanyaan-pertanyaanmu sudah membuat orang lain nggak nyaman. Wawasanmu sudah ditolak sebagai overthinking. Pengalaman spiritualmu sulit dibagikan dengan orang-orang yang hidup sepenuhnya di dunia material. Para guru Buddha
mengakui jiwa-jiwa tujuh sebagai filsuf alami dan ilmuwan spiritual. Kamu nggak datang untuk menerima jawaban siap pakai. Kamu datang untuk menemukan kebenaran melalui pengalaman langsung. Misimu adalah menjembatani kesenjangan antara kebijaksanaan kuno dan pemahaman modern. Anugerahmu untuk dunia bukan cuma apa yang kamu temukan. Itu bagaimana kamu membuat yang mendalam bisa diakses oleh orang lain. Kamu punya kemampuan langka untuk menerjemahkan pengalaman mistik menjadi kebijaksanaan praktis yang bisa mengubah kehidupan biasa. Nomor 8. Penenun kekuatan. Kalau tahun kelahiranmu berakhir dengan 8, kamu adalah penenun kekuatan, jiwa yang datang untuk menguasai seni manifestasi dan menunjukkan kepada orang lain cara menciptakan kelimpahan sambil melayani kebaikan yang lebih besar. Kamu membawa energi pencapaian, otoritas, dan kemampuan membawa prinsip spiritual ke bentuk material. Seluruh hidupmu sudah tentang belajar menangani kekuatan dengan bertanggung jawab. Kamu merasa didorong untuk sukses, membangun, mengumpul sumber daya dan pengaruh. Tapi kamu juga menemukan bahwa pencapaian eksternal hampa, kecuali terhubung dengan tujuan lebih dalam. Kamu mungkin mengalami kesuksesan besar dan kehilangan signifikan. Kamu sudah belajar bahwa kekuatan sejati bukan tentang mendominasi orang lain tapi menguasai diri sendiri. Kamu sudah menemukan bahwa kelimpahan nyata datang bukan dari menimbun, tapi dari mengedarkan energi dengan cara yang menguntungkan semua orang. Perspektif Buddha tentang energi 8 mengungkap bahwa kamu ada di sini untuk menyembuhkan hubungan umat manusia dengan kekuatan dan uang. Kamu datang untuk membuktikan bahwa mungkin jadi berevolusi secara spiritual dan sukses secara material. Bahwa kekayaan bisa jadi alat untuk kebaikan saat ditangani dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Misi spiritualmu adalah menjadi contoh hidup kelimpahan sadar. Untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka nggak harus memilih antara pertumbuhan spiritual dan kesuksesan material, tapi bisa mengintegrasikan keduanya ke dalam kehidupan yang bermakna dan berdampak. Nomor 9. Ahli penyelesaian. Kalau tahun kelahiranmu berakhir dengan 9, kamu adalah ahli penyelesaian, jiwa yang datang untuk menyelesaikan siklus lama dan mempersiapkan jalan untuk awal baru. Kamu membawa energi kebijaksanaan, kasih sayang, dan kemampuan langka untuk melihat gambaran besar yang menghubungkan segala sesuatu. Hidupmu sudah tentang akhir dan awal baru, tentang membantu orang lain menyelesaikan apa yang mereka mulai, tentang membawa penyembuhan ke luka lama agar pertumbuhan baru bisa terjadi. Kamu sering merasa lebih tua dari usia kronologismu, seolah membawa kenangan dan kebijaksanaan dari banyak kehidupan. Kamu mungkin mengalami lebih banyak kehilangan dan transformasi daripada kebanyakan orang. Tapi setiap akhir sudah mengajarkanmu sesuatu yang mendalam tentang sifat ketidakkekalan dan keindahan melepaskan. Kamu sudah belajar bahwa memegang terlalu erat mencegah berkah baru masuk. Para guru Buddha memahami bahwa jiwa-jiwa 9 adalah tetua bijak umat manusia terlepas dari usia fisik mereka. Kamu datang dengan kebijaksanaan pra-instal tentang siklus keberadaan dan kedamaian yang datang dari menerima perubahan sebagai satu-satunya konstan. Anugerahmu untuk dunia adalah kemampuanmu untuk membantu orang lain menemukan makna dalam perjuangan mereka dan harapan dalam akhir mereka. Kamu menunjukkan kepada orang-orang bahwa setiap penyelesaian sebenarnya adalah permulaan. Setiap selamat tinggal adalah halo untuk sesuatu yang baru dan indah. Kebenarannya adalah menemukan nomor spiritualmu hanyalah awal. Begitu kamu memahami cetak biru energetikmu, kamu bisa mulai hidup selaras dengan tujuan sejati jiwa kamu daripada melawan sifatmu sendiri. Kamu bisa berhenti mencoba jadi seseorang yang bukan kamu dan mulai menjadi siapa yang selalu dimaksudkan untuk kamu jadi. Kebijaksanaan kuno ini bukan cuma menarik, itu praktis. Saat kamu tahu nomormu, kamu bisa membuat keputusan lebih baik tentang hubungan, karir, dan arah hidup. Kamu bisa memahami kenapa pola-pola tertentu terus berulang dan bagaimana mengubahnya. Kamu akhirnya bisa memberi izin pada dirimu untuk jadi autentik, tanpa maaf, kamu.
Komentar di bawah dengan nomormu dan ceritakan kalau ini beresonansi dengan pengalamanmu. Dan kalau kamu ingin menyelam lebih dalam ke kebijaksanaan Buddha dan kebangkitan spiritual, subscribe dan tekan lonceng notifikasi itu. Ini hanyalah awal dari apa yang bisa kita temukan bersama tentang misteri megah siapa kamu sebenarnya.